Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Dan kali ini saya bicara soal Ole Romeni. Ya, gembur-gembur sebelumnya bahwa dia mengalami masalah cedera dengan klubnya Oxford sehingga terancam untuk tidak bisa bermain di FIFA Series bersama dengan Garuda yang kini ditangani oleh John Herdman. Tapi itu sudah dibantah juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Pak Sumarji, yang mengatakan bahwa Ole tidak mengalami masalah, tidak cedera, dan siap untuk bergabung dalam tim nasional setelah Lebaran. Karena kita sesuai jadwal akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di tanggal 27 Maret sebelum kita akan bersiap menghadapi pertandingan selanjutnya. Jika menang melawan Saint Kitts, bertemu dengan pemenang antara Bulgaria dan Kepulauan Salomon. Jadi diperkirakan bahwa ini ada Bulgaria yang akan menang, sehingga banyak yang menunggu duel antara Indonesia menghadapi Bulgaria di partai puncak tanggal 30 Maret yang akan datang. Nah, keberadaan Ole ini yang ditunggu juga, karena di depan praktis kita hanya akan bergantung terhadap Ole Romeni, walaupun di sana ada Ramadan Sananta, ada juga yang namanya Mauro Silstra, ada Jens Raven, termasuk Hoki Caraka. Tapi mereka belum setara, belum mampu untuk bisa bersaing dengan Ole Romeni. Ketika Ole Romeni dalam keadaan fit, dalam keadaan bugar, maka dia pasti akan tersedia di lini serang Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau dia tidak bugar kan, atau kondisinya 50-50, itu yang diragukan untuk menghadapi pertandingan di FIFA Series. Kalau saya melihat ya, di 4 pertandingan terakhir Oxford United, klubnya Ole, ya, itu Oxford mencapai penampilan yang luar biasa. Ya, ada 10 poin, ada 3 kali menang, 1 kali imbang. Karena terakhir kan kita tahu imbang dengan Charlton. Dan Ole itu bermain terakhir pada 28 Februari yang lalu sebagai pemain cadangan, tidak bermain. Ya, biasanya kan pelatih Matt Blomqvist, pelatih Oxford saat ini, akan memainkan dia di babak kedua, seperti ketika menahan imbang Middlesbrough saat itu. Ya, dia masuk dari bangku cadangan sebagai super sub. Tetapi itu terakhir namanya ada lawan West Brom Albion saat menang 2-1. Nah, kesininya dalam 3 pertandingan di bulan yang masuk ke bulan Maret, ada Preston North End menang lawan Preston, kemudian menang juga lawan Blackburn Rovers, dan imbang lawan Charlton. Tidak ada nama dari Ole Romeni. Bahkan untuk ada di list di bangku cadangan pun tidak ada. Itu yang menimbulkan spekulasi bahwa Ole ini ada masalah. Ada cedera kalau sampai 3 pertandingan beruntun. Setelah lawan West Brom ada namanya walaupun nggak main, itu dia tidak ada dalam list. Nah, sehingga kan ini yang membuat bahwa dia ada cedera. Ya, syukurlah, alhamdulillah kalau sudah dipantau, sudah diluruskan oleh Pak Sumarji bahwa dia tidak mengalami masalah. Dan saya juga berharap, pasti juga penggemar sepak bola tim nasional kita sangat berharap bahwa Ole itu bisa datang, bisa bergabung dan bermain. Karena kalau udah Ole lebih enak ketika Miliano sudah tidak bisa bermain karena cedera saat Excelsior bermain di Eredivisie melawan Heerenveen, dan Miliano yang harus dipapa keluar dan praktis dia tidak akan bermain nantinya di FIFA Series. Tentunya kalau Ole juga tidak bermain, ya, sampai mengalami cedera atau kondisinya tidak bugar walaupun pun dia datang, ya, berada di bangku cadangan, itu tidak, orang tidak apa ya, maksudnya pinginlah dia ada di lapangan dengan kondisi yang 100% bugar sehingga dia bisa memberikan kontribusi yang berarti dan bisa mencetak gol. Dan harapan itu ada di Ole memang. Kalau siapa ditanya siapa pemain Indonesia yang persentasinya mencetak gol tinggi melawan Saint Kitts dalam pertandingan pertama di FIFA Series, maka saya bisa menyebut Ole Romeni namanya. Ya, wajar, ya, pantas, karena Ole berada sebagai nomor 9 di lini serang timnas kita, ya, sehingga dia ada di depan sebagai orang yang paling, ya, diutamakan untuk membuat gol, karena tugas Ole Romeni adalah membuat gol. Nah, itu teman-teman, ya, kalau bisa dibilang dengan pemain berusia 25 tahun ini, tinggal siapa yang mendukung Ole yang akan kita tunggu, ya. Bagi John Herdman tentunya harus bisa memilih ketika Miliano nggak ada, siapa di kiri. Mungkin ada Ragnar Oratmangun. Kalau Ragnar dalam keadaan 100% bugar, dia bisa dimainkan dan ini akan jauh lebih bagus. Tapi kalau Ragnar tidak dalam kondisi 100% pun harus dilihat Beckham Putra ada di sana. Ada beberapa nama alternatif, Ricky Kambuaya juga bisa bermain, ada Vano juga. Ya, banyak yang akan dilihat, atau mendorong Dean James bermain dari sisi kiri.
kita akan menunggu. Juga di sisi kanan, siapa yang bisa memasuk bola untuk memberikan crossing umpan terhadap Ole Romani. Ya, ketika Emiliano nggak ada, masih tersedia ada Jakub Sayuri, ada Eliano Reinders yang bermain di posisi tersebut, ada Witan Sulaiman, juga ada Egy Maulana Fikri yang juga bisa ditampilkan. Nah, makanya kita akan lihat nantinya perkembangan ke depan, dan saya berharap bahwa Ole ya akan datang, akan bermain dengan kondisi yang baik. Tetapi nantinya pada tanggal 21 hari Sabtu ini ya, Oxford dalam jadwal di Championship di kasta kedua di Inggris ini itu akan bermain melawan Soton ya. Nah, itu kita tunggu apakah Ole juga akan ada di bench atau dia tidak ada sama sekali. Nah, pertanyaan kan banyak ya, bisa diarahkan kepada Ole, karena berarti sudah 4 pertandingan secara beruntun dia tidak ada dalam daftar pemain Oxford. Ya. Semoga dia baik-baik saja dan dia ada dalam daftar untuk bisa dimainkan di babak kedua. Tapi kalau tidak ada juga, nah ini yang kita akan tunggu, walaupun sudah ada bantahan dari Ketua BTN bahwa dia tidak cedera, ya kita akan nantikan saja. Semoga Ole bisa berangkat menuju Indonesia dan bisa bergabung dengan semua pemain yang kita tahu bersama sudah dipanggil oleh Coach JH. Itu 41 akan mengerucut jadi 23 pemain pada waktunya, dan semua akan berkumpul mungkin sehari atau 2 hari setelah Lebaran. Mereka akan bersama-sama untuk bisa berlatih di Jakarta, karena tidak jadi untuk berlatih di markas Bali United ya di Bali, semua di sini karena itu dengan durasi yang sangat singkat. Pemain-pemain dari diaspora dari Eropa yang tidak akan mungkin ke Bali, mereka akan ke Jakarta, sehingga diambillah suatu kesepakatan, itu keputusan untuk bermain di karena bermain di Jakarta ya persiapan di Jakarta aja, lebih simpel, lebih enak bagi semua. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan Ole Romani. Semoga Ole dalam keadaan baik dan bisa bermain melawan Saint Kitts and Nevis. Ciao.